Oke guys, kali ini bukan hanya IHSG yang crash, bukan juga cuma IHSG dan S&P 500, namun seluruh dunia. Hampir seluruh market global crash bersama-sama. Kita sebut saja crash kali ini dengan tarif crash. The day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Pelajaran penting yang saya petik setelah melewati crash 2008, 2020, dan 2022 adalah jangan dengarkan media atau konten kreator yang selalu membawakan ramalan akan terjadinya crash yang lebih dalam dan sebab-sebab lain yang menakutkan. Teman-teman akan jadi overthinking dan takut masuk di saat seharusnya masuk. Be greedy when others are fearful. Itu saja guys yang perlu diingat. Saat indeks sudah koreksi lebih dari 20%, tugas kita adalah beli dan beli. At the end of the day, market pasti akan kembali. Ada sebuah video yang sempat viral kemarin sesaat setelah peristiwa pembumbuman yang dialami Presiden Donald Trump. Perhatikan video berikut. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw Brandon Biggs mengaku mendapatkan penglihatan bahwa akan terjadi peristiwa pembumbuman terhadap Donald Trump. Beliau dengan jelas menggambarkan peristiwa tersebut. Dan yang paling ngeri adalah di video ini sudah diposting beberapa bulan sebelum peristiwa yang menggemparkan itu terjadi. Apakah tanggal posting di YouTube bisa diedit-edit? Saya tidak tahu. Namun, ada ramalan lainnya yang kini menjadi kenyataan. Selain pembumbuman di video yang sama, Brandon Biggs juga mendapatkan vision bahwa Donald Trump akan memenangi Pilpres dan setelah itu akan terjadi market crash di sekitar bulan Maret hingga Mei yang lebih parah daripada Great Depression. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. Tepat saat video ini dibuat, market global benar-benar mendapatkan hantaman yang luar biasa. In April and March, April, and May of 2025. And I was just like, Lord, why am I seeing this darkness all on this time frame? Tapi tenang, jangan takut. Investor harusnya bersemangat menghadapi crash kali ini, karena semua crash pasti akan berlalu. Akan ada saatnya semua berbalik arah dan keadaan menjadi baik kembali. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out, and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking. It's not all doom and gloom. That's what He said. The sky's not falling. Saya juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Warren Buffett yang sebelum crash telah menjual banyak sekali portfolionya dan menumpuk lebih dari 300 miliar dolar di balance sheet. Ini merupakan yang tertinggi dalam sejarahnya Berkshire Hathaway. Salah satu saham yang paling banyak dijual adalah sahamnya Apple, AAPL, di mana di kuartal 2 2024 yang lalu, Berkshire menjual AAPL senilai 80 miliar dolar sendiri. Saat video ini dibuat, Apple menjadi salah satu perusahaan yang paling terdampak kebijakan tarif, karena Apple banyak sekali mengimpor bahan bakunya dari Cina. Buat yang ada investasi di bursa Amerika, pertimbangkan membeli leverage ETF. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk membeli ETF tersebut. Leverage ETF hanya bisa dibeli menggunakan broker asal US seperti Interactive Brokers. Silahkan cek info lebih lanjut di deskripsi. Selain leverage ETF untuk indeks seperti S&P hingga Nasdaq 100, kini di US sudah tersedia single stock ETF untuk saham-saham seperti Tesla, Nvidia, Berkshire, AMD, hingga Palantir. Salah satu keuntungan terbesar saya tahun 2024 yang lalu adalah saat saya membeli MSTX. Leverage ETF-nya MSTR. Jika MSTR sempat naik 200% di bulan Oktober dan November 2024, MSTX naik lebih dari 600% dalam periode yang sama, karena MSTX mendobel 2 kali pergerakan dari MSTR. Ini adalah produk-produk high risk yang bisa melipat gandakan investasi Anda dalam waktu singkat, karena pergerakannya 2 hingga 3 kali lebih tinggi daripada sahamnya, baik saat naik maupun turun. Pelajari dan manfaatkan produk ini untuk memaksimalkan cuan Anda. Saya sudah membuat pembahasan tersendiri mengenai ETF ini. Lanjut, lalu kapan IHSG rebound? Berikut beberapa indikator yang bisa teman-teman gunakan sebagai guidance untuk menghadapi crash kali ini.
Pertama, teman-teman buka situsnya CNN di bagian Fear and Greed Index. Saat ini S&P 500 sudah berada di teritori extreme fear, yang berarti sudah saatnya agresif. Sentimen ini juga menjadi yang paling rendah sejak Agustus 2024 yang lalu. Ingat, tahun lalu market bottom di bulan tersebut. Sekarang teman-teman coba perhatikan grafik berikut. Ini adalah grafik VIX atau simpelnya grafik yang mengukur volatilitas pasar. Semakin fluktuatif, maka VIX akan mengalami kenaikan yang cepat. VIX adalah salah satu indikator bagi investor untuk mencoba timing the bottom. Setiap kali VIX menembus level 40, berarti sudah waktunya agresif. Saat video ini dibuat, VIX sudah menembus level 40. Kalau melihat historinya, hanya ada beberapa kali saja VIX menyentuh level di atas 40, yaitu di tahun 1998, 2008, 2011, 2020, dan tahun ini. Kita mungkin tidak bisa tepat mendapatkan harga paling bawah, namun indikator VIX yang sudah tembus level 40 menunjukkan bahwa tidak lama lagi market akan mencapai titik terendahnya dan segera melakukan rebound. Tidak perlu ribet, kadang hanya dengan membuat garis trendline di time frame bulanan, kita sudah bisa mendapatkan gambaran kapan harga akan memantul atau rebound. Ini adalah grafik IHSG menggunakan time frame monthly. Seperti di video sebelumnya, menurut saya IHSG bisa saja bottom dalam waktu dekat. Ada dua level penting di sini. Yang pertama adalah level saat video ini dibuat, yaitu di area 6200-an, di mana jika kita tarik trendline dari titik tertinggi di Februari 2018, April 2019, dan Januari 2021, maka harga saat ini sudah berada di area trendline ini. Level kedua, support trendline yang terbentuk dari titik terendah zaman crash 2008 yang lalu dan level terendah zaman COVID crash 2020. Jika harga masih lanjut turun break area 6200-an, maka titik entry berikutnya ada di area 5300-an. Saya sendiri sudah masuk setengah di area 6000-an dan akan masuk lagi dengan amunisi terakhir jika IHSG turun ke area 5000-an. Satu lagi indikator simple yang bisa teman-teman pakai adalah Moving Average 200 di time frame weekly. Ini adalah grafik IHSG dari tahun 2005 hingga tahun 2025 dengan time frame weekly. Jelas terlihat bahwa saat terbaik membeli adalah di tahun 2008, 2015, 2020, dan saat ini. Kita tidak perlu benar-benar beli di bawah, kita hanya perlu agresif saja begitu harga berada di bawah Moving Average 200. Lebih baik lagi jika kita mampu mengidentifikasi price action yang terjadi setelah harga break Moving Average 200. Biasanya harga akan bergerak sideways dahulu sebelum melakukan rebound. Selain saham-saham Indo, sebaiknya teman-teman juga perhatikan saham-saham US, khususnya Big Tech dan saham-saham semiconductor. Saham-saham tersebut saat ini juga sudah terdiskon cukup dalam. Oke guys, semoga video ini bisa memberikan informasi yang tepat dan berguna bagi para viewers.